Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, Opini Obrolan Pagi ini kita spesial edisi nih, mendatangkan tutor bahasa Inggris yang ternyata masih muda pemirsa. Langsung saja saya sapa. Ini dia Fernanda Rahmat, tutor bahasa Inggris dengan tema kita tutor milenial. Selamat pagi Nanda. Pagi Kak Agnes. Gimana kabarnya Nanda? Baik. Alhamdulillah baik. Ya itu kan masih muda ya, masih muda tutor bahasa Inggris. Ini sebenarnya kalau jadi tutor bahasa Inggris ini sudah berapa lama Nanda? Fernanda sudah menjadi tutor bahasa Inggris mungkin sekitar 8 bulan, Mbak. Oh baru ya berarti ya? Lumayan baru. Lumayan baru. Awalnya karena apa tertarik jadi tutor bahasa Inggris? Awalnya karena Fernanda suka ikut organisasi dan salah satu organisasi yang Fernanda ikutin itu mengajar. Jadi mulailah coba gimana kalau hobi aku ini aku cobain lah jadi yang lebih serius, jadinya tutor mengajar gitu. Tutor mengajar. Nih kenapa lebih memilih tutor bahasa Inggris nih ketimbang tutor dari mata pelajaran lainnya ya? Kalau bahasa Inggris, Fernanda memang dari dulu suka belajar bahasa Inggris dan kebetulan mama Fernanda juga guru bahasa Inggris, jadi sering dikasih media-media pembelajaran bahasa Inggris gitu, Mbak. Waktu itu awalnya kenapa bisa jadi tutor bahasa Inggris? Oh, kalau jadi tutor bahasa Inggris waktu itu ikut sebuah organisasi dan kebetulan ditawarin sama teman mau nggak kalau ikut jadi tutor bahasa Inggris di suatu kursus gitu, Mbak. Fernanda cobalah dan akhirnya nyaman sampai 8 bulan gitu. Oh iya, coba ya. Waktu itu cobanya karena ada tesnya atau waktu itu rekomendasi dari siapa misalnya? Coba itu rekomendasi, Mbak. Rekomendasi dari yang organisasi itu tadi. Organisasi tadi ya. Untuk jadi tutor tuh emangnya harus ada tes-tes yang harus kita jalankan dulu sebelum jadi tutor atau gimana? Tes yang dijalankan mungkin kita diajarin dulu micro teaching, Mbak. Kita disuruh cobalah kamu kalau mau jadi guru, anggaplah saya ini anak murid, kamu gurunya. Bagaimana kamu mengajarkan sesuatu gitu. Jadi kita coba mengajar dulu sedikit. Oh, waktu itu seleksinya kayak itu ya? Seleksinya kayak gitu kurang lebih, Mbak. Kayak presentasi gitu kayak ya, tapi presentasi. Seolah-olah si juri itu Si juri sebagai muridnya. Waktu itu tegang gak sih? Susah gak lumayan sih? tegang karena yang kita ajarin adalah jurinya. Iya sih, waktu itu berapa orang emangnya yang seleksi ya jadi tutor? Yang waktu Fernanda nggak terlalu banyak, Mbak, karena mungkin dipanggilnya satu-satu ya. Jadi waktu itu ada 3 orang yang bareng Fernanda. Dan itu memang dari kampus atau Dari organisasi, dari Mbak. organisasi kampus ya? Bukan organisasi luar kampus. Oh, organisasi luar kampus waktu itu ya. Sih. Tapi kalau sekarang Fernanda masih sekolah atau udah kuliah atau kegiatannya apa? Fernanda masih kuliah, Mbak. Masih kuliah, semester berapa? Semester akhir, semester 7. Semester 7 di jurusan bahasa Inggris. Di jurusan ya? bahasa Inggris. Namanya asiknya belajar bahasa Inggris itu apa sih Fernanda? Asiknya belajar bahasa Inggris menurut Fernanda kita bisa kayak tahu dan experience-nya tuh kalau kita belajar bahasa orang itu agak lebih mengasihkan gitu, Mbak. Karena memang biasanya kita ngomong ini dengan bahasa Indonesia, kita cobalah ngomong ini dengan bahasa Inggris. Jadi kayak bilingual gitu, Mbak. Iya. Berarti asik ya. Asik. Tapi kalau memang orang-orang yang suka berbahasa Inggris. Tapi kan ada beberapa orang yang memang aduh ribet banget nih misalnya nggak suka bahasa Inggris. Sama kayak misalnya kita nggak suka pelajaran matematika dan juga lain sebagainya. Tapi kamu memang basicnya di sana ya. Basicnya gitu ya? Kebetulan di situ. Memang dari kecil ya udah diajarin dari orang tua. Iya, betul. Emang ada rencana untuk jadi dosen bahasa Inggris? Dari jadi guru bahasa Inggris? Ada, Mbak, jadi dosen bahasa Inggris. Jadi dosen bahasa Inggris ya. Ini sebenarnya kan kita kalau lihat tema kita tutor milenial. Nah, tutor milenial ini kalau Fernanda sendiri gimana sih definisi dari tutor milenial ini? Tutor milenial pastinya orang yang mengajarkan dengan metode yang sesuai dengan milenial gitu, Mbak, yang lebih asik dan inovatif kalau menurut Fernanda. Iya benar, yang lebih kreatif dan Lebih juga kreatif, inovatif dan inovatif. juga. Dan sekarang berarti memang sebagai tutor bahasa Inggris saja nggak ada kegiatan lainnya ya? Iya, tutor bahasa Inggris dan mahasiswa aja, Mbak. Buka privat gitu nggak sih? Belum kalau Fernanda, Mbak. Belum ya. Ini di tempat tutornya emangnya kayak privat gitu ya? Kursus privat itu ya? Per hari gitu misalnya. Kursusnya itu Jadwalnya. kita ada jadwal dan ada kelas-kelasnya, Mbak. Jadi dalam kelas itu mungkin bisa
20 sampai 30 anak, jadi kayak kelas di sekolah. Tapi levelnya itu kita bagi-bagi, ada yang SD, SMP, dan SMA. Nah, itu pembagiannya dari segi apa? Dari segi umur atau mungkin dari kemampuan mereka berbahasa Inggris ya? Kebanyakan dari segi umur, tapi kita juga ukur kompetensi mereka, kemampuannya. Jadi kalau misalnya dia masih SD, tapi ternyata kemampuannya ini sudah ke SMP, kita coba masukkan ke kelas yang di atas. Berarti kalau misalnya orang dewasa dan juga nggak punya basic sama sekali di bahasa Inggris itu bisa dari kelas ini ya, kelas SD ya? Bisa Mbak, tapi kita gabungannya nggak ke anak SD, tapi mungkin kita Pembelajarannya ya? pembelajarannya kita sesuaikan dengan itu, dan kita tanya mereka maunya apa. Kalau memang mereka mau khususnya ke speaking, kita akan belajar fokusnya ke speaking. Dan kalau mereka misalnya mau tertulis atau mungkin TOEFL, kita memang memfokuskan ke satu hal itu. Oh, berarti kebanyakan para murid-murid ini ya itu daftar karena apa alasan mereka? Kalau yang dari SD dan SMP mungkin karena orang tua. Kalau memang yang SMA dan kuliah itu kemauan mereka sendiri. Misalnya ada yang mau siap-siap tes ke jenjang yang lebih tinggi, kayak ke kuliah, mereka mau tes TOEFL, atau mungkin yang SMA mereka memang mau mencoba tes kedinasan, mungkin seperti itu Mbak. Oh iya, hal-hal yang memang harus diperhatikan ketika misalnya tes bahasa Inggris ya. Iya, betul. Spesifikasinya salah satunya seperti itu. Tapi kalau Fernanda sendiri asik nggak sih jadi tutor milenial sejauh ini ya selama 8 bulan ya? 8 bulan. Asik tentunya Mbak, kita bisa melihat berbagai macam karakter orang di dalam satu kelas yang berbeda. Iya sih, apalagi kan dari anak-anak kecil ya sampai dengan dewasa Iya, kan. Itu suka dukanya gimana sih? Apalagi kan kalau misalnya kita ngajar anak kecil itu harus bangun mood ya. Iya, betul Mbak. Apalagi anak kecil kan kalau mood mereka kan sedang berubah-ubah Iya. gitu. Kebetulan Fernanda ada kelas anak kecil dan kelas SMP, itu perbedaannya terasa. Kalau SMP dia itu kebanyakan mood-moodan Mbak. Mungkin karena masih pra-remaja ya. Jadi mereka kayak kadang mau belajar, kadang enggak. Yang satu mau belajar, yang satu semangat, yang satunya enggak. Kalau anak-anak kita lebih kayak ayo sini. Kita agak ngasuh sambil belajar gitu. Mengasuh ya. Mengasuh. Itu kan jumlah satu kelas biasanya berapa orang tuh? Ada maksimalnya nggak? Misalnya kalau misalnya terlalu banyak kan takutnya nggak kondusif Iya, seperti itu kan? Kalau Fernanda kebanyakan itu 20 orang Mbak, tapi ada juga yang 30. Tapi itu memang kelasnya di satu kelas 30 itu memang mereka kenal semua gitu Mbak. Satu kelas itu memang kenal semua sebetulnya. Yang 30 itu, Yang tapi 30 kebanyakan 20, 15 seperti itu. Tapi kalau dari sistem perekrutannya gimana tuh? Waktu pengen daftar untuk jadi ini ya siswa di sana gitu. Siswa di sana mungkin setelah administrasi mereka dikasih pretest atau soal. Misalnya harus ada basic dulu nih bahasa Inggrisnya seperti itu kan? Oh enggak Mbak, kita Enggak kasih juga ya? sebuah pretest, kita ukur kemampuannya, baru kita taruh di kelas yang sesuai sama kemampuan mereka. Itu offline atau online? Kalau online bisa kita pakai Google Form, dan offline bisa langsung datang ke tempat. Kenapa kamu tertarik jadi tutor milenial? Tutor Waktu milenial. itu karena kan itu kan dari organisasi ya waktu Iya, itu ya betul, kata Mbak. si Fernanda. Karena Fernanda memang suka mengajar gitu Mbak, bukan menggurui, tapi memang suka berbagi apa yang Fernanda punya gitu. Mulai dari kalau misalnya orang nanya tuh senang aja jelasin gitu Mbak. Kayaknya udah ada basic-basic jadi guru ya Iya. kamu ya, atau jadi dosen gitu. Amin, ya. Amin. Ini sebenarnya kalau kamu sendiri pernah nggak sih ada cerita unik misalnya pada saat ngajar gitu kan, anak-anak nangis atau gimana nggak mau diajarin gitu? Ada Mbak, kebetulan waktu itu mereka nggak tahu Fernanda mungkin musuhan apa sebelumnya, jadi di Musuhan. kelas itu mereka berantem. Akhirnya Fernanda, kita sebagai guru memang pendekatnya harus dekat, tapi kalau tegas Fernanda marahin di situ, kita belajar dulu, nanti kita selesain baik-baik. Jadi setelah kelas itu Fernanda ngobrol lagi sama mereka berdua. Kamu tipikal orang yang kalau misalnya ngajar tuh humble sama anak murid, atau ada orang-orang yang memang ini kan apa terlalu apa tuh namanya Garang mungkin garang ya, atau kalau misalnya. orang sebutnya guru. Killer, Ah, ya, itu. gitu. Tapi Fernanda lebih ke humble sih Mbak. Jadi lebih pendekatannya seperti sahabat gitu. Teman, kamu kalau mau nanya sama Fernanda boleh, tapi kita tahu batasannya, tetap menghormati Fernanda gitu. Pernah gak sih ada yang curhat, kak kalau di rumah gini gimana tuh, aku datang ke sini tuh disuruh ibu, nggak mau sebenarnya gitu. Ada, awalnya dia nggak mau banget belajar, akhirnya setelah pendekatan sama Fernanda dia yang paling semangat. Iya. Datangnya paling duluan. Heeh.
Karena kan setiap orang tuh kan beda-beda ya, Iya, beda-beda betul, watak, Mbak. beda-beda problemnya. Pernah juga berarti kejadian kayak gitu ya? Pernah juga, karena Fernanda pernah ikut pelatihan kalau anak yang nggak mau belajar itu jangan kita paksa, tapi kita berusaha ada terus untuk dia. Jadi walaupun dia nggak mau dengerin, jangan kita harus, ayo kamu harus dengerin langsung, jangan kita marahin. Kalau kita marahin dia nanti malah gedek atau marah sama kita, makin nggak mau Iya. dengerin. Tapi kita ajak aja terus. Gimana kalau menurut kamu? Nah, jadi dia ikut terus sama kita. Iya, ini kamu tadi singgung tentang pelatihan ya. Emangnya Iya. kamu pernah pelatihan apa waktu itu? Pelatihan dari satu organisasi juga. Nah, organisasi yang Fernanda ikutin dia bikin pelatihan guru gitu, Mbak. Oke, berarti memang udah jurusnya ke sana ya. Oke, Nanda, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu tutor milenial. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.